Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan memberikan contoh suatu kejadian di sebuah industri di Kanada yang berkaitan dengan topik kita minggu ini, yaitu hak dan tanggung jawab tenaga kerja. Kejadian ini merupakan fakta di mana terjadi kecelakaan karena lalainya karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pastinya, setiap perusahaan memiliki undang-undang untuk memastikan keselamatan karyawan di tempat kerja dan melindungi setiap karyawannya. Suatu hari di sebuah perusahaan, terdapat seorang supervisor yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pekerjanya bekerja dengan aman. Karena beliau merupakan senior pada industri tersebut, beliau tahu bahwasannya pendatang baru mungkin tidak selalu memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Maka, sebagai seorang senior dan supervisor, beliau merasa wajib untuk selalu mengingatkan akan suatu hal yang dapat menjadi bahaya dalam bekerja. Setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan, supervisor perusahaan ini selalu melakukan briefing kepada tiap karyawannya yang akan bekerja, dan sekaligus menginformasikan bahwasannya akan diadakan pelatihan keselamatan pada tiap karyawan dengan topik minggu ini, yaitu hak keselamatan. Kelanjutan ceritanya akan dipaparkan sebagai berikut. Every employee must receive safety training. This week's session is about safety rights. Kemudian memaparkan hak-hak tentang K3 di perusahaan, yaitu hak untuk mengetahui tentang potensi bahaya dari segala aktivitas yang dilakukan, hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan terakhir, hak untuk menolak mengikuti atau berpartisipasi dalam aktivitas kerja yang membahayakan, serta tidak diberikan sanksi maupun pemberhentian kerja atas penolakan yang diajukan. Dalam hal ini, terdapat salah satu kejadian yang mengingatkan kepada para pekerja mengapa pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah vital dalam bekerja. John, seorang operator mesin bubut, tidak dapat masuk kerja pada hari itu karena sakit. Supervisor pun meminta pekerja yang lain untuk menggantikannya. Clara dengan spontan mengajukan diri untuk menggantikan John mengoperasikan mesin bubut. Supervisor menanyakan apakah Clara pernah memiliki pengalaman mengoperasikan mesin tersebut. Clara menjawab dengan anggukan pelan. Dari sini dapat diperhatikan kesalahan dari supervisor bahwa dia tidak melakukan cek ulang terhadap kemampuan Clara mengoperasikan mesin tersebut dan langsung menunjuknya saja. Namun Nisha, salah satu rekan kerja Clara, meragukan kemampuannya dan memberikan saran untuk belajar cara mengoperasikan mesin tersebut sebelum benar-benar mengoperasikannya. Saran Nisha kemudian langsung dibantah oleh Clara yang mengatakan, "I'm gonna be fine, aku akan baik-baik saja, percayalah padaku, aku butuh pekerjaan ini." Nisha menuturkan bahwa sebelum sampai di Kanada, Clara merupakan seorang guru di negara asalnya dengan tanpa pengalaman dalam industri manufaktur. Sebagai seorang imigran, Clara menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, dan bagi Clara, workload yang bertambah akan menambah pendapatannya. Oleh karena itu, Clara memiliki inisiatif tinggi untuk menerima tawaran mengoperasikan mesin tersebut. Nisha pun menyesalkan tindakannya yang kurang mengingatkan Clara terkait potensi bahaya mesin tersebut hingga semua sudah terlambat. Selama Clara menekuni pekerjaan barunya menjadi tukang mesin bubut, Nisha yang di sebelahnya pun benar-benar khawatir dengan cara Clara mengoperasikan mesin bubut tersebut. Bagaimana tidak, Clara yang baru saja mengoperasikan mesin itu sudah hampir menggores tangannya dengan mesin bubut itu. Clara pun beralasan bahwa ia tidak dapat menemukan pijakan kaki pada mesin tersebut sehingga menyebabkan tangannya hampir saja tergerus oleh mesin bubut itu. Tapi lagi-lagi Clara berusaha meyakinkan Nisha bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nisha kembali menasihati Clara bahwa pedalnya sudah tidak aman dan dia harus memanfaatkan hak bicaranya untuk lapor masalah tersebut kepada supervisor mereka. Clara masih tetap tidak ingin mengajukan komplain karena ia masih membutuhkan pekerjaan ini. Nisha pun berkata bahwa mereka semua di sana bisa menolak pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan seperti yang terjadi pada Clara. Tapi Clara masih tetap tidak ingin speak up kepada supervisor karena ia takut akan kena marah oleh atasan. Nisha menyesali perbuatannya yang seharusnya dia langsung bilang kepada supervisor tentang kondisi pekerjaan si Clara untuk berpartisipasi pada keselamatan dia sendiri. Supervisor pun harusnya juga memastikan bahwa Clara benar-benar bisa mengoperasikan mesin tersebut secara baik dan benar.
Pekerja itu bisa kok menolak untuk mengerjakan pekerjaan yang terlihat berbahaya dengan langkah-langkah, yaitu bicara pada supervisor sesegera mungkin. Lalu jika dibutuhkan, perusahaan akan melakukan investigasi untuk mengetahui letak titik bahaya pada suatu pekerjaan. Kalau masih tidak memungkinkan, silakan kontak bidang kesehatan yang nantinya pihak dari bidang kesehatan itu akan melakukan investigasi lebih lanjut dan membuat laporan ketika tempat kerja sudah berbahaya. Ketika tempat kerja sudah mulai aman, pekerja bisa kembali untuk bekerja secara seutuhnya. Kalau misalnya masih belum aman, jangan kembali atau akan terjadi seperti ini. Setelah terjadinya insiden tersebut, sebagai pengawas kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dilakukan, yaitu membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan pengawasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Tempat kerja seharusnya menjadi tempat yang aman untuk para pekerja yang peduli dengan keselamatan di tempat kerja. Akan tetapi, hal tersebut kurang diperhatikan. Seperti contohnya, banyak pekerja yang cedera di tempat kerja karena kurangnya tanggung jawab mereka terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Yang seharusnya hal-hal semacam itu dapat dicegah dan tidak terjadi. Sebagai pengawas kesehatan dan keselamatan kerja harus memastikan bahwa tidak ada pekerja yang terluka. Dan apabila terjadi cedera, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu mencari pengobatan untuk cederanya. Dan yang kedua, melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas. Dan yang ketiga, menghubungi Dewan Kompensasi Pekerja untuk melaporkan apa yang terjadi. Selanjutnya, juga dapat mengajukan asuransi untuk membantu agar kembali sehat dan bekerja. Setiap pekerja seharusnya paham bahwa diri sendirilah yang memiliki peran dalam kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, demi melindungi diri mereka sendiri. Dari kejadian tersebut, terkadang orang menganggap tempat kerja sama seperti rumah. Namun pada kenyataannya, setiap tempat kerja memiliki peraturan tentang safety and health, dan pekerja harus memastikan keamanannya di tempat kerja. Dan Nisa sudah merasa bahwa Clara sudah paham tentang hal tersebut sekarang. Clara belajar hal yang cukup besar tentang peraturan safety and health serta tanggung jawab di tempat kerja yang harus ditaati. Selain itu, pekerja harus terlatih sebelum mengoperasikan alat. Tidak bisa sembarangan orang menggantikan posisi operator mesin tersebut. Pengetahuan tentang hazard pun juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Peraturan yang ada di tempat kerja dibuat untuk keamanan para pekerjanya. Tidak perlu takut untuk menolak pekerjaan yang bukan keahlian kita, dan mungkin kita takut dipecat karena hal tersebut jelas melanggar peraturan safety and health, karena keamanan dan kesehatan kita adalah yang utama. Salam safety first. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.